Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 15 Juni 2025, di mana kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, marilah kita sebelum merenungkan tentang dogma Tritunggal Maha Kudus, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi pencipta dunia, semoga kami yang Kau angkat putra tetap berbakti, pasrah dan percaya, selalu setia. Putra ilahi cahaya abadi, sudi menjadi sama dengan kami. Satukan kami agar bersehati tidak terbagi. Roh sumber cinta api yang bernyala, yang selamanya mengatur segala, tolonglah kami memperbaharui hati dan budi. Dimuliakanlah Bapa yang kuasa, diluhurkanlah Putra yang tercinta, dihormatilah Roh yang bijaksana selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam mana perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki tataran iman kita, di mana Gereja Katolik perdana memutuskan dan juga memberikan pencerahan dari hasil refleksi yang mendalam tentang kehadiran Yesus dalam terang Roh Kudus dan juga dalam kehadiran Bapa. Maka kemudian di dalam dogma yang pertama, dalam dogma yang pertama kita mendapatkan satu gambaran tentang Allah Tritunggal, 3 pribadi dan esa. Lalu orang sering bertanya, bagaimana caranya? Santo Agustinus mengatakan, kalau kita mendapatkan sejelas-jelasnya tentang Allah Tritunggal, itu bukan yang kita bahas, bukan Tuhan. Dalam kehidupan bumi saja, kita masih terus discovery, mencari dan mencari.
Tetapi yang paling utama, ya, yang paling utama jangan lupa, kita percaya kepada Tuhan. Dan kita mau diarahkan kemana? Ya, itu persoalannya. Ya. Kalau kita percaya, sama seperti seorang anak digendongan ibunya, biarpun itu musim hujan, kehujanan, ibunya pakai payung. Pada masa musim salju dia kedinginan. Yang paling utama dan penting adalah apa? Dia ada dalam ibunya. Nyaman, tentram. Ya. Maka lalu kita juga harus mencari pendapat, ya, dimana kadang-kadang kita ini mempunyai pikiran yang salah tentang Allah Tritunggal. Ya. Banyak orang bertanya tentang Allah Tritunggal. Bahkan banyak orang yang bukan Kristen juga mengatakan orang Kristen kok percaya 3 Allah. Tidak, kita percaya Allah itu Esa. 1 tapi 3 pribadi. Ya. Maka untuk menerima dogma ini, kita sendiri harus terbuka, percaya kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada orang-orang yang ditunjuk. Sebagaimana kita percaya kepada Yesus, Putra Allah yang diutus menjadi manusia. Maka setelah kita percaya, ikut saja. Nah, dalam perjumpaan para murid dengan Yesus, mereka biasa mendengar tentang Bapa, maka ada doa Bapa kami. Mereka juga mendengar bahwa nanti pada waktunya Roh kebenaran, Roh penghibur akan menggantikan aku. Maka lalu para murid merefleksikan. Santo Paulus adalah orang yang boleh katakan diberikan karisma untuk menangkap, ya, pernyataan-pernyataan Allah dan merefleksikannya. Bayangkan 3 hari dalam kebutaan fisik, tetapi mempunyai penglihatan 3 tahun pengalaman. 3 tahun seperti pengalaman Petrus bersama dengan Yesus. Mereka men-sharingkan pengalaman, duduk bersama para rasul lainnya, lalu memutuskan apa yang disebut dengan dogma Allah Tritunggal. Ya. Maka lalu kita harus menggunakan kerangka kita berpikir, bukan hanya menggunakan logika kita. Karena itu Santo Agustinus pernah kena prank. Ya, jangan pandai. Dia juga berpikir tentang Allah Tritunggal itu gimana toh. Maka lalu ketika dia jadi di sebuah dalam buku confession ya, dia menguraikan pengalamannya. Pada suatu hari dia berjalan-jalan di pinggir pantai, berpikir tentang bagaimana menjelaskan dan mengerti tentang Allah Tritunggal. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Agustinus? Dia melihat seorang anak yang sibuk lari, mengambil air di tangannya, menuangkannya ke dalam lubang. Kemudian dia bertanya, nak sedang apa? Sedang ini Pak, memasukkan air ke dalam lubang supaya air itu habis. Terus Agustinus menjawab, nonsen, omong kosong itu. Apa jawab anak itu? Yang omong kosong itu Bapak. Bapak punya kepala itu seperti kelapa. Tapi kau berpikir tentang Allah seperti apa yang kamu mau. Disitulah Santo Agustinus sadar betul ya. Allah itu misteri. Maka yang paling utama dan penting, aku hanya mempercayainya saja. Ya. Dan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang harus kita perhatikan sebagai seorang Kristiani. Mengkritisi apa yang Tuhan berikan kepada kita boleh.
tetapi juga harus mempunyai pemahaman, ya. Dan pemahaman itu harus membuat kita menjadi orang yang dewasa, ya. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita mendengarkan saja arahan, ya. Dari mana sih sebetulnya kita mengetahui bahwa Tuhan itu Allah Tritunggal? Agustinus mengatakan, kalau engkau memahaminya, memahami dia sepenuhnya, dia bukan Allah lagi. Kenapa? Bukan misteri. Karena itu, kemisterian Allah itu harus hanya dijawab dengan kacamata iman, ya. Karena itu dalam analog itu sering orang mengatakan tentang apa? Analognya seperti matahari. Matahari itu kan mempunyai sinar yang bundar toh, ya? Di mana bumi mengelilingi matahari. Dan dia mempunyai sinar yang berpendar-pendar. Dari sumbernya itu ia memberikan sinar. Tapi dalam perjalanan menuju bumi itu juga sinar. Lalu yang kita rasa di kulit kita, di punggung kita, itu juga sinar mentari. Itulah kira gambaran Allah Tritunggal, matahari yang memberikan sinar, dalam perjalanan juga memberikan sinar dan sampai kepada kita. Artinya apa? Dalam kredo dikatakan, aku percaya akan Allah Bapa pencipta, akan putranya Yesus Kristus yang diutus menjadi manusia. Aku percaya akan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kehidupan dalam gereja sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus. Maka masing-masing pribadi mempunyai tugas, Allah yang menciptakan. Karena itu dalam kitab Kejadian digambarkan Allah itu berjalan-jalan, melayang-layang. Lalu berkata, jadilah terang, jadilah gelap. Dalam Injil Yohanes 1:1-18 pun disampaikan kembali. Allah adalah sabda, sabda yang hidup dan kekal. Ya. Maka fungsi Bapa sebagai sang pencipta. Fungsi Yesus sebagai putra yang menebus dan menyelamatkan. Fungsi Roh Kudus adalah memelihara semua. Maka gereja setelah peristiwa Pentakosta diberkati oleh Yesus sampai akhir zaman. Sampai pada masa parusia. Maka mari saudaraku terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita doa pertama, Allah Tritunggal. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana kita setiap kali sebelum doa, sesudah doa, kita membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus untuk mengingatkan Allah Tritunggal Maha Kudus yang mempunyai fungsi masing-masing, satu Allah, tiga diri, tiga pribadi. Dan kita perlu menerimanya dengan kacamata iman, seperti gambaran tadi matahari. Matahari yang begitu besar kasih Allah yang tertuang dalam dirinya sebagai pencipta, dalam Yesus sebagai yang diutus dan penebus sebagai Roh Kudus yang memberikan kepada kita terangnya dan memberikan kepada kita tuntunan dan bimbingan dalam hidup sebagai seorang Kristiani. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal, Tuhan memberkati.